Benarkah akan ada kenaikan gaji PNS, P3K, dan pensiunan untuk tahun 2025? Dan kira-kira apakah Presiden terpilih dalam hal ini Prabowo Subianto bisa merealisasikan program tersebut? Seperti apa ya informasinya? Penasaran? Kalau begitu, yuk kita bahas. Namun sebelumnya subscribe dulu dan tekan juga tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas nih teman-teman terkait dengan informasi kenaikan gaji PNS, P3K, dan pensiunan untuk tahun 2025. Nah, sebagaimana informasi yang kami lansir dari liputan6.com teman-teman, bahwasanya pemerintah membocorkan bahwa gaji PNS akan naik tahun depan. Dan pernyataan tersebut ternyata keluar ya dari pejabat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagaimana kita ketahui, tahun depan ya pemerintahan sudah beralih ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan pertanyaannya adalah, apakah rencana kenaikan gaji PNS 2025 ini akan terrealisasikan? Ekonom menilai perlu ada upaya menggerek pendapatan negara guna menopang beban fiskal di tahun perdana Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan Direktur Eksekutif dalam hal ini Peter Abdullah mengatakan, selain menaikkan gaji PNS, masih banyak program pemerintah Prabowo Gibran yang membutuhkan dana besar. Contohnya saja seperti makan siang gratis yang merupakan salah satu program andalan dari Bapak Prabowo ya. Ya, jadi selain makan gratis tentu ada kenaikan gaji, dan inilah yang menjadi atau lagi ramai dibahas mengenai kenaikan gaji pada tahun 2025 nanti teman-teman. Sehingga Prabowo dan Menteri Keuangan yang nanti bakal dipilih nih perlu membuat ramuan anggaran yang bisa dijalankan dengan tepat. Ya, Peter Abdullah sebagai Direktur Eksekutif Segara Institute menyatakan bahwasanya kenaikan gaji dan program-program Presiden dalam hal ini Bapak Prabowo sangat mungkin dilakukan. Tinggal bagaimana nanti para menteri bisa membuat terobosan kebijakan yang bisa meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah. Menurutnya juga bahwasanya guna menunjang beban fiskal soal sederet program yang telah dirancanakan, perlu ada strategi tepat untuk dapat meningkatkan penerimaan negara. Setelah itu dilakukan, maka kenaikan gaji pun bisa dilakukan tahun depan. Fiskal utama adalah pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana tertuang dalam APBN. Ya, jadi kalau banyak pengeluaran harus diimbangi dengan peningkatan penerimaan. Ya, tentu tidak jauh-jauh beda ya dengan bagaimana kita mengelola keuangan dalam sebuah rumah tangga, teman-teman. Tentu kalau banyak pengeluaran tentu harus dipikirkan bagaimana supaya tidak lebih besar pasak daripada tiang. Minimal berimbang antara pendapatan dan pengeluaran ya, teman-teman. Mungkin seperti itu ya. Oke. Kendati terbuka kemungkinan, Bapak Peter Abdullah ini menilai belum ada angka ideal untuk naiknya gaji PNS. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, pada tahun 2024 ini gaji PNS dan P3K naik 8%. Sementara gaji pensiunan naik 12%. Ya, besaran kenaikan tentu perlu menimbang kemampuan kas negara, teman-teman. Jadi tidak asal menentukan besaran kenaikan gaji, tetapi banyak pertimbangan yang telah difikirkan tentunya, teman-teman. Ya, kalau kita menanyakan nih terkait berapa kira-kira besaran gaji yang diharapkan oleh teman-teman ASN, tentu harapannya adalah yang sebesar-besarnya. Namun di sini kita melihat juga kemampuan pemerintah. Tentu kemampuan pemerintah terbatas ya, di mana pemerintah dibatasi oleh beberapa penerimaan yang perlu ditingkatkan juga, berapa defisit APBN yang diperbolehkan.
Jadi mengenai bocoran kenaikan gaji tersebut disampaikan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, teman-teman. Ya, jadi Bapak Menteri Bidang Perekonomian dalam hal ini Airlangga Hartarto menyatakan bahwasanya beliau membenarkan ya adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil untuk tahun 2025. Dan rencana tersebut tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai. Namun demikian ya teman-teman, Bapak Airlangga Hartarto tidak merinci mengenai besaran kenaikan gaji ASN pada tahun depan. Jadi ya hanya mengatakan bahwa penyesuaian gaji akan bersifat naik ke atas. Maksudnya di sini adalah adanya kenaikan gaji, teman-teman. Nah, selain penyesuaian gaji, pemerintah juga berencana menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS. Dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam hal ini Isa Rahmatarwata menambahkan bahwa penyesuaian gaji PNS dapat berupa kenaikan gaji pokok, perbaikan tunjangan kinerja, atau pemberian insentif lain. Namun rencana ini masih dalam proses pembahasan, teman-teman, dan kita masih menunggu kepastian akan disampaikannya pada tanggal 16 Agustus mendatang, teman-teman. Ya, tentu saja hal ini dibacakan ya pada saat pembacaan nota keuangan oleh Presiden Joko Widodo di sidang DPR MPR. Jadi seperti itu informasinya, teman-teman. Semoga bermanfaat dan tentu ini akan menjadi kabar gembira nih bagi teman-teman ASN, PNS, P3K, dan juga kepada para pensiunan. Ya, jadi harus dipahami tadi teman-teman bahwasanya Direktur Jenderal Anggaran ya dalam hal ini Isa Rahmatarwata menambahkan bahwasanya penyesuaian gaji PNS itu bisa jadi berupa kenaikan gaji pokok atau mungkin perbaikan tunjangan kinerja atau bisa jadi pemberian insentif lain. Jadi seperti itu. Dan sebagai informasi tambahan nih teman-teman, bahwasanya pada tahun 2024 ini gaji PNS dan P3K itu naik sebesar 8% ya teman-teman. Untuk P3K sendiri bisa dilihat besarannya pada tabel rincian gaji pokok terbaru 2024 versi Info Dunia ASN. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat besaran gajinya ya pada tabel. Oke deh, sekiranya untuk informasi kali ini cukup, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.